Halo, gue ZXZ, CEO dari Beyond Combat. And welcome to the face-to-face of Randy versus KJ di Beyond Combat Showbiz 3, live on pay-per-view di video. Here we go! Silakan fighters. Alright. Jesus. Wah, Aduh. pertama kali lagi ketemu setelah preskon 1. Yep. Apa perasaan kalian nanti 22 Juni nanti setelah 2 tahun pertandingan ini punya wacana dibuat? Apa perasaan kalian akan beradu fisik di 22 Semakin Juni? mendekati pasti ada, jujur pasti ada, semakin ada thrillnya, semakin ada tegangnya, pasti. Tapi itu yang membuat gue jadi semakin latihan keras pastinya. Gimana, Jackson? Kenapa? Kenapa? Kayaknya Jackson Biasa lah. Oh gitu. Kayaknya Jackson salah fokus. Bisa dilihat di sini Jackson bersih ya mukanya. Bang Randy terlihat. Saya lagi lihat itu. Oh, oke. Ya namanya juga latihan. Namanya juga lah. Siap. Mantap. Keren. Siap. Tapi biasa lah kalau fighter. Hal normal. Cuma segan rambut saja nih. Kenapa rambut? Belum potong. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk kedua fighters ya. Siap. Kalian persiapan ke match ini berapa lama? Dan mental apa yang kalian bawa ke match ini yang digadang-gadangkan bukan cuma jadi match terbesar di Indonesia, tapi mungkin di Asia? I'm blessed, man. I love it. Kalau gue sih persiapan untuk fight ini yang pasti teknik ya. Gue udah 2 tahun full. Walaupun gue lagi sibuk syuting, setiap pagi gue latihan teknik. Untuk persiapan TC benar-benar yang persiapan untuk fight 4 bulan terakhir. 2 kali sehari. And it's rough. Mantap Tough. sih. Ya. Latihannya keras setiap hari. Jackson? Biasa aja. Biasa. Normal karena ini saya punya ranah jadi tidak perlu latihan teknik, harus latihan yang baru tidak perlu. Kalau boxing benar-benar harus dari nol. Jadi semua aman, Ya, semua terkendali. terkendali. Berarti apakah Jackson baru saja mengatakan nggak sekeras pas lawan Paris latihannya? Latihan tekniknya. Latihan tekniknya. Ya tidak perlu tidak perlu banyak karena kan sudah ini saya punya, bisa dibilang saya punya darah daging lah dari dulu udah latihan, jadi ini tinggal ya biasain aja lagi kembali pemantapan. Pendapatnya? Ya, gue sih seneng kalau latihannya nggak sekeras lawan Paris. Easier for me, right? Bersyukur berarti. Pasti. Selalu, Every day, man. harus bersyukur. Oke. Kita flashback sedikit. Siap. Setelah pukulan terkuat di bumi kemarin, pasti sebelum pukulan terkuat di bumi kalian punya ekspektasi masing-masing dong. Kemarin Jackson menang pukulan terkuat di bumi All Star. Kebetulan. Jadi Rezeki. Selamat. Thank you. Rezeki. dari ekspektasi pertama kali sign kontrak, pengumuman semua segala macam, itu pasti udah ada ekspektasi. Terus pertama kali kalian diadu di salah satu acara, memang bukan adu fisik tapi adu power di situ. Siap. Oke. Apakah ada ekspektasi yang terpatahkan di antara atas performa fisik masing-masing? Ekspektasi terpatahkan. Contohnya kayak apa itu? Misal, saya pikir Bang Rani pukulan lebih keras. Semua pukulan pasti keras. Semua pukulan masih keras. Semua pukulan pasti keras. Tinggal masalah kenanya atau tidak. Full powernya ya, 100% kena atau tidak. Itu aja. Semua pukulan pasti keras, kecuali orang yang benar-benar ya nggak latihan fisik. Oke. Kalau fighter mungkin pukulan tidak keras. Itu Siap. bukan soal, ya kembali lagi itu bukan soal power. Berarti Jackson fokus latihan fisik? Haruslah. Masa tidak? Kan teknik sudah, ya tinggal pemantapan. Bang Randi? Nggak ada sih
ekspektasi, karena buat aku kemarin memang yang namanya pukulan terkuat di bumi ya it's a games. It's a games, dan memang kalau di dalam games ini ya memang Jackson dari tahun-tahun sebelumnya 2 kali pukulan terkuat di bumi memang selalu keras. Tapi seperti yang tadi dibilang sama Jackson ya, di dalam fight kan nggak mungkin kita pakai teknik yang lo keluarin di pukulan terkuat di bumi. Kalau lo telegrafik seperti itu lo ngokang begitu ya udah pasti nggak mungkin bisa. So ya it's just a game. Selamat untuk Jackson kemarin menang. Mantap. 1 juta bro. Iya, ditaruh di bawah bantal tuh. Banyak gitu. Ada. Rezeki. Oke, selama 2 tahun setelah Body Shot Challenge tahun 2022, Bang Randi Pangalila call out Jackson. Ya. Iya 2 tahun ya. 2 tahun sudah. Buset. Tidak terasa ini, lagi sebulan. Ini pertanyaan yang semua orang yang nonton di sini mau tahu. Apakah ada drama di balik fight ini yang selain kita lihat di belakang kamera? Saya tidak ada drama. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Saya tidak ada drama. Pure di sini nggak ada drama. Gua sangat respect dengan Jackson. Nggak ada intrik-intrik di belakang ini. Kayak buat gua ya dia adalah atlet yang bagus. Wah. Ya kalau nggak bagus nggak mungkin dia memenangkan PON Waduh, terima kasih. berkali-kali. Terima kasih. So buat gua ya kenapa 2 tahun yang lalu gua bilang di YouTube loh, gua bilang ya kalau gua suruh pilih gua kepengen lawannya ya Jackson Caramela, karena menurut gua ya gua kalau memang kepengen fight lagi, gua kepengen di level yang memang kita bakalan bisa bermain bersama, bukan yang akan easy win for me. Gue tahu ini bakalan tough. That's why I train really hard for this. Keren. Itu bagi saya itu sudah wah anjir ini berarti akan seru sih. Akan seru, benar-benar seru. Tapi setidaknya kalau saya sudah ini sorry Kakak Randi, ini saya punya ring. Bukan MMA. Ini benar-benar kebiasaan. Udah berapa tahun? 7-8 tahun. Walaupun di depan 4.900 orang. Tidak ada efeknya. Tidak ada efeknya. Penonton tidak ada efeknya. Kecuali multi event. Itu baru. Itu baru ada efeknya. Karena berat. Oke. Flashback lagi ke preskon 1. Badai besar 22 Juni. Ya. Apa maksudnya Jackson Caramela? Badai besar itu seperti mungkin lawan yang belum pernah dihadapi Kakak Randi di atas ring pertandingan resmi. Kenapa segitu yakinnya? Segitu yakinnya karena memang menurut saya itu. Ekspektasi apa yang bikin KJ Jackson Caramela bisa bilang Randi itu nggak akan perform sebaik itu untuk menyusahkan KJ? Karena itu yang saya lihat. Menyusahkan. Kayaknya tidak deh. Kayaknya tidak menyusahkan deh. Tidak akan menyusahkan. Iya, kayaknya tidak akan menyusahkan. Easy win. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Harusnya easy win. Itu benar-benar harusnya. Tapi kita tidak tahu kejutan apa yang nanti diberikan sama Kakak Randi. Gitu. Tapi masih prepare tentang kejutannya yang akan diberikan Kakak Randi berarti. Nggak easy win dong. Tidak tahu saya mau jawab apa. Oke. Takut salah bicara. Oke, hati-hati dia. Selanjutnya buat Bang Randi. Apakah latihan 2 tahun seorang Randy Pangalila cukup untuk menghantam balik badai besar tersebut? Saya sudah menghadapi banyak badai dalam hidup saya. Mau bicara masalah apa? Sio. Badai kehidupan saya sudah alami. Sulit. Dan perbedaannya, I'm a tough person, bro. I'm tough as nail. Gua, walaupun punya badai dalam hidup gua gak akan pernah menyerah. That's the problem. Dan begini, Jackson. I respect you as a fighter. I respect you as a fighter and as a person. Tapi problemnya, ini mimpi gua. And I will chase my dream. Lo boleh bilang ini adalah ranah. Mungkin ini bukan ranah gua karena gua adalah selebriti.
gue pemain film, gue pemain sinetron, gue penyanyi. But this is my dream, and I will chase my dream. That's the difference. Keren sih kata-katanya. Mantap. Saya tidak bisa berkata kayak gini. Keren. Apa? Saya mau jawab apa sih? Ya terserah apa Jackson. Apa Dari ya? Biasa aja. Menurut saya ini biasa aja. Jadi Jackson akan mengafirmasi di sini bahwa dia nggak akan kalah terhadap seorang selebritis yang terjun ke dunia combat. Dia bukan seorang selebritis yang terjun, dia duluan pro. Oke. Ya, dia duluan main pro. Duluan terjun ke dunia pro, tapi levelnya tidak terlalu yang ngeri. Oke. Menurut saya itu ya biasa aja. Bagus. Kalau MMA memang saya ya tidak paham lah, tidak paham. Tapi kalau di kickboxing atau Muay Thai, ya bisa lah dicoba. Itulah yang bakalan seru kan? Ya, Karena bisa dicoba dua-duanya. ya itulah bisa dicoba. Oke. Ini bagian kalian saling serang nih. Apa kelemahan orang yang ada di depan kalian? Mulai dari Jackson? Kelemahan? Ya. Apa ya? Gak tahu saya. Tidak tahu. Tidak tahu. Gue ditanya ini juga nggak tahu. Nggak tahu. Gimana gue bisa tahu? I don't know. Dia persiapannya bagaimana? Apa ya kelemahannya? Aku juga nggak tahu bagaimana dia sparringnya bagaimana. Ya aku kalau ditanya ini ya bingung mau jawab apa. Ya kelemahannya jam terbang lah. Itu saja sih. Karena sparring sama jam terbang itu jelas-jelas beda. Itu tidak sama. Bagus di sparring belum tentu bagus di pertandingan. Itu sudah pasti. Seberapa jauh sih? Kenapa itu yang selalu di-mention? Seberapa jauh? Seberapa jauh KJ Jackson Carmela menakar seorang Randy Pangalila? Jauh. Jauh sekali. Berapa jauh maksudnya? Jadi saya jawabnya gimana nih? Berapa jauh apa? Dari Papua ke ini Aceh. Papua ke Aceh. Enggak. Kan dari tadi KJ Jackson Carmela, menurut saya Randy Pangalila nggak setara lah levelnya sama saya. Sparring, jam terbang, semua segala macam gitu kan. Ya. Seberapa jauh seorang KJ Jackson Carmela menakar seorang Randy Rempang Pangalila? Itu yang semua orang mau tahu di sini. Biasa aja. Biasa saja. Biasa aja. Kalau KJ Jackson Carmela? Kalau Randy Rempang Pangalila itu biasa saja. KJ Jackson Carmela? Biasa saja juga. Berarti sama levelnya. Ya, bersama lah. Yakin nih? Yakin. Gimana? Gue bingung mau meresponnya bagaimana sebenarnya. Karena Saya tidak bisa, saya harus sopan jadi. harus sopan. Kenapa harus sopan? Kan mau fight. Enggak, kalau aku nggak menganggap Jackson Carmela itu biasa aja. Aku. Makanya Ya nggak mau apa-apa fight kalau sama dia KJ. menganggap gue biasa aja. I'm fine with that. I respect that. Tapi kalau buat aku tidak menganggap dia adalah lawan yang biasa saja. Aku anggap dia lawan yang sangat-sangat sulit. Makanya aku latihannya gila-gilaan. Lawan yang biasa saja. Bukan berarti itu lawan yang nggak remeh. Kalau saya selama tanding tidak pernah, biarpun lawannya jelek atau tidak pernah anggap remeh, tidak pernah taunting. Benar-benar mau dia bagus atau tidak, mau dia baru debut atau sudah juara nasional sudah sering medali emas atau tidak pernah dapat juara, tidak pernah anggap remeh. Saya tidak pernah anggap remeh sama sekali. Karena ya udah habisin, kalau memang habisin. Itu cara di mana saya menghargai saya punya lawan. Oke. Bagaimana cara sekarang nih seorang KJ Jackson Carmela menghargai Randy Rempang Pangalila? Anjir, Itu hargai dong. sekali. Cara nih ya. Dengan Kasih yang terbaik biar latihannya tidak sia-sia. Saya kira hargai tentang apa kata-kata ini ya. Oke. Bagaimana saya menghargai Jackson? Sudah ini banget. kelihatan. Bro, gue dari 72 kilo. Jadi, Pagi ini 66,9. I'm in already. 1 bulan sebelum fight, I'm already in. Pantasan ya. Habis badannya, Cuk. Habis ya. Sama sih, saya juga naikin berat dari 60 ke 66 juga lumayan. Satu itu. So, itu adalah bentuk gue menghargai Jackson. Latihan keras karena yang tadi gue bilang.
Ini bukan lawan yang mudah. That's why gue suka banget dengan challenge. Kenapa 2 tahun yang lalu gue bilang, ya gue mau fight ini. Karena gue tahu ini akan men-challenge diri gue. Alarm minum air. Kibesan. Minum, mau minum. Ini air dari tadi nih, kok tiba-tiba lagi. Lanjut kakakku. Ini baru diisi. Oke. Pertanyaan lagi buat Bang Randi nih. Kalau memang benar KJ seganas yang dia bilang, karena dia bilang dia akan main ganas. Siap. Dengan semua pengalamannya, hal apa yang akan dibawa nanti ke atas ring oleh Randy Renpang Pangalila? Semua persiapan sudah gue lakukan. Semua proses berat sudah gue lewatin. Bahkan masih ada 1 bulan lagi. Semua hard spar yang sudah gue lewatin. Antisipasi yang sudah gue siapkan. Sudah gue taruh di depan. Usaha sudah gue lakukan. Soal menang kalah, itu terserah Tuhan. Yang pasti, I will give my best. Dan satu lagi, Keren. lo akan bertemu dengan lawan yang gak akan mudah untuk menyerah, bro. Sudah pernah ketemu. Saya sudah pernah ketemu. Ada dari Jawa Timur. Siapa namanya? Oh, sama dong. Sulsel. Gue juga dari Jawa Timur. Bukan Manado. Gue Pangalila, orang Manado, tapi lahir besar di Jawa Timur. Ada dari Jawa Timur, Cuk. Sama dari Sulsel. Saya pukul sampai anjir rusak lah. Tapi mungkin karena pakai headguard sih. Tidak mau kau. Ini nanti nggak pakai headguard, Iya. nggak pakai shin guard. Jam terbang. Lolos pon dia lolos pon. Iska National Champion. Dan akan ada sabuk penghargaan Beyond Combat. K1 pertama. Dua-duanya pertama. Buset. Jadi kurang lebih dari 270 juta manusia yang ada di Indonesia. Sabuk itu akan jatuh cuman ke 2 orang. Antara 2 orang. KJ Jackson Carmela atau Randy Pangalila. Oh my. Ini orang keren sekali. Bukan kepalanya menyala tapi keren. Masih muda tapi mantap. Jadi gimana perasaan kalian? Karena ini maupun lawannya berbeda, lawannya biasa saja, atau misalkan soal penghargaan Bang Rani kepada KJ Jackson Carmela 22 Juni nanti dengan latihan yang sangat keras. Stake yang ditaruh di sini bukan soal cuma menang kalah. Yeah. Yang menang akan memenangkan juara nasional dan jadi juara nasional pertama. Sorry. Yang pernah pegang sabuk Iska itu Israel Adesanya, Anderson Silva, Anjay. Alex Pereira. Semua nama-nama besar di Combat Sport dan kalian akan masuk ke League of Names mereka. Gokil. Keren sih. Keren banget. Menurut saya keren. Cuman tidak seberat yang lain yang saya sudah lewati. Jadi ini Saya sudah lewati neraka duluan sih. gitu. Ya. Oke. Jadi kalau kita mau tanya lagi ke KJ Jackson Carmela, jadi bedanya apa nih? Mentalnya. Kalau memang dulu nyebrang ke boxing tuh ternyata dianggap sulit oleh KJ Jackson Carmela. Ya, sulit. Terus Benar-benar sulit. sekarang walaupun lawannya yang dianggap biasa saja, Randy Renpang Pangalila ini, apa beda mentalnya nih yang dibawa? Mental tentang pertandingan boxing. Ya, Saya nih. Iya. PD menang anjing. Ush, Terus apa lagi? udah pasti jadi. Udah 1 pasti, sampai udah 100%. 1001. 1001 KJ Jackson Carmela akan menang lawan Randy Pangalila. KO, TKO, Ya. decision, Saya kan sudah bilang, KO, ronde 1. kalau Kak Randi bisa selamat, dia bagus sekali. Itu menurut saya. Berarti dia level di mana dia harus ada di jajaran anak pelatnas. Itu loh. Karena pelatnas Indonesia jago sekali. Susah, benar-benar susah. Oke, tadi itu jawaban KJ soal mentalnya. Siap. Buat Bang Randi, soal mental kita nggak perlu ragu. Yeah. Itu selalu yang disebutkan di preskon, di setiap kesempatan lah kita selalu dengar. Yeah. Fight profesional pertama kali lawan Fajar Ibel. Siap. Straight kanan,
KO. Adi Pawitra, hujan no kick, finish, TKO. Ya. KJ Jackson Carmela. Gini, setiap kali fight aku tuh nggak pernah memprediksi akan selesai seperti apa. Nggak pernah. Yang saya prediksi adalah saya mau main bagus. Yang saya prediksi adalah saya akan membaca lawan, berhati-hati. Jadi apapun yang terjadi di atas arena itu sebenarnya nggak pernah gua rencanakan gitu. Tapi yang pasti setiap persiapan gua berusaha untuk bermain sangat bagus, bermain sangat rapi, and we'll see from there. Dari persiapan sekarang, pasti kalian mengenali diri satu sama lain. Siap. Apalagi diri sendiri. Ya. Pertanyaan selingan nih. Naikin berat badan buat ketemu sama Bang Randi susah nggak? Apa pengaruhnya? Susah dong. Naikin berat sambil latihan tuh benar-benar susah. Karena kita, kalau saya latihan keringat banyak, selalu all out, tidak pernah setengah-setengah, tidak pernah latihan, ya udah latihan datang latihan, pasti full. Kalau sudah datang pasti latihan sampai, kalau perlu sampai muntah, tapi belum pernah muntah. Jadi kalau naikin berat latihan kayak gitu susah naikin. Tapi bersyukur sebelum sudah sekitar 3 bulan lebih sudah naikin berat. Makanya powernya naik waktu pukulan terkuat. Jangan biru-biru kalau muncul dan sering. Jangan. Itu lumayan ada efeknya. Apa efeknya? Kalau kena lagi pasti sakit lagi. Usahakan recovery yang baik. Biar dalam posisi prima. Peak. Pas di peak 22 Juni. Peak terbaik selama kekaran di hidup. Selama Karani hidup. Pasti. Harus di situ. Karena ini bakal seru. Oke. Combo Jackson. Thank you untuk Beyond 3, thank you untuk Iska National Belt. I will give my best. Dan lo nggak akan pernah dapetin performa Randy Pangalila seperti ini selain di Beyond tanggal 22 Juni besok. Thank you Bang. Such an honor. Itu keren sih. Saya apa? Saya sudah bilang tadi. Iya, nggak ada pesan buat saya? Saya bilang sama Radia karena dia larang saya pakai topi. Tapi tidak apa-apa sudah. Dua-duanya saya larang pakai topi. Iya. Ya? Saya tidak gunting rambut. Iya. Ya tidak apa-apa lah. Tetap ganteng, tetap daboy. Sadar boy kan? Tidak usah. Oke. Pesan saya ya sudah. Very Celos well. thank you, paling keren, ganteng, promotor, muda paling ya sudahlah idola lah, kakak idola. Ya. Oke, itu dia face to face. Randy versus KJ. Live on pay-per-view di video Tenis Indoor Senayan 22 Juni. Main fight. Jangan sampai kalian ketinggalan Beyond Combat Showbiz 3 in collaboration with Evolin and sponsored by Hoto. Thank you Kakak Randy. Thank you. Thank you Kak Thank KJ. you Jackson. Tuan terima kasih. Aman. Jadi ini dia the face to face of Randy versus KJ. And see you 22 Juni on Beyond Combat.